Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan chapter 18 dan 19. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari saya, Wilson Halim, dengan NIM 2020 60351. Perkenalkan, saya Brenda Graciela dengan NIM 2020 60350. Saya Delta Gita dengan NIM 2020 60353. Dan saya Martin Mervande dengan NIM 2020606195. Ya, baik. Dari pertama saya akan menjelaskan nilai dari tim. Nah, mengapa sih organisasi itu tidak hanya kumpulan individu yang berjalan dengan cara mereka sendiri dan terus mereka melakukan tugas sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi banyak pekerjaan dalam organisasi itu saling bergantung. Yang berarti bahwa individu dan departemen bergantung pada individu dan departemen lain untuk mendapatkan informasi atau sumber daya guna untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah, ketika tugas ini sangat saling bergantung, tim dapat menjadi pendekatan terbaik untuk memastikan tingkat koordinasi, berbagi informasi, dan pertukaran bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang sukses. Nah, apakah itu tim? Nah, tim itu adalah sebuah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan yang bersama, yang menjadi komitmen dan tanggung jawab mereka sendiri. Nah, jadi di sini definisi tim itu memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam tim itu pasti berinteraksi secara teratur. Jadi mereka bisa mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, orang-orang dalam tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Baik untuk merancang tablet baru ataupun menyelesaikan proyek kelas. Nah, selanjutnya kontribusi tim. Nah, tim yang efektif itu dapat memberikan banyak keuntungan. Nah, kontribusi tim ini pastinya mengarah pada keunggulan kompetitif yang lebih kuat dan kinerja organisasi keseluruhan yang lebih tinggi. Nah, yang pertama itu dari kreativitas dan inovasi. Nah, karena tim itu terdiri dari orang-orang dengan beragam keterampilan, kekuatan, pengalaman, dan perspektif, mereka berkontribusi pada tingkat kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi dalam organisasi. Berikutnya ada peningkatan kualitas. Nah, salah satu kriteria efektivitas organisasi adalah apakah produk dan layanan memenuhi persyaratan pelanggan. Nah, jika itu terpenuhi, berarti peningkatan kualitas dalam berbisnis sudah baik. Nah, berikutnya cepat dalam merespon. Kecepatan merespon ini juga penting karena tim yang terintegrasi erat dapat bermanuver dengan sangat cepat. Kemudian ada produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Nah, tim yang efektif dapat mengeluarkan energi yang sangat besar dari karyawan. Fasilitas sosial mengacu pada kecenderungan kehadiran orang lain untuk meningkatkan kinerja seseorang. Selanjutnya ada peningkatan motivasi dan kepuasan. Nah, bekerja dalam tim juga dapat memenuhi kebutuhan ini dan menciptakan persahabatan yang lebih erat di seluruh organisasi. Nah, tim juga mengurangi kebosanan, meningkatkan perasaan bermartabat dan harga diri, dan memberi orang kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Nah, individu yang bekerja dalam tim yang efektif dapat mengatasi stres dengan lebih baik, menikmati pekerjaan mereka, dan memiliki tingkat motivasi dan komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Nah, selanjutnya ada jenis tim. Organisasi biasa menggunakan banyak jenis tim untuk mencapai keunggulannya masing-masing. Nah, organisasi juga menggunakan tim yang dikelola sendiri untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Jenis tim ini ada 3. Yang pertama ada tim fungsional. Tim fungsional ini terdiri dari seorang manajer dan bawahannya dalam rantai komando formal. Nah, kadang-kadang disebut sebagai tim komando. Nah, tim fungsional dalam beberapa kasus dapat mencakup 3 atau 4 tingkat hierarki dalam departemen fungsional. Biasanya, tim menyertakan satu departemen dalam sebuah organisasi. Contohnya departemen analisis keuangan, kendali mutu, teknik, departemen sumber daya manusia. Nah, itu semuanya merupakan tim fungsional. Masing-masing dibuat organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui aktivitas dan interaksi bersama anggota. Berikutnya ada tim lintas fungsi. Nah, tim ini terdiri dari karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi dari bidang kalian yang berbeda. Nah, salah satu jenis tim lintas fungsi adalah gugus tugas. Apa sih itu gugus tugas? Sekelompok karyawan dari berbagai departemen yang dibentuk untuk menangani suatu kegiatan tertentu dan hanya ada sampai tugas itu selesai. Nah,
Jenis tim yang ketiga itu tim yang dikelola sendiri. Nah, jadi jenis tim yang ketiga umumnya digunakan dalam organisasi, dirancang untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan tujuan apa? Tujuannya meningkatkan kinerja. Nah, tim yang dikelola sendiri biasanya terdiri dari 5 sampai 20 pekerja multi kalian yang dapat merotasi pekerjaan mereka untuk menghasilkan keseluruhan produk ataupun layanan, setidaknya satu aspek atau bagian lengkap dari produk atau layanan. Nah, tim yang dikelola sendiri atau yang kita kenal self-managed team dalam bahasa Inggrisnya, itu mencakup beberapa elemen. Yang pertama, tim tersebut mencakup karyawan dengan beberapa keterampilan dan fungsi. Dan keterampilan gabungannya itu cukup untuk melakukan tugas organisasi utama. Yang kedua, tim itu diberi akses ke sumber daya, seperti informasi, peralatan, mesin, dan persediaan, yang dibutuhkan untuk melakukan tugas lengkap. Dan yang terakhir, tim diberdayakan dengan otoritas pengambilan keputusan, yang berarti bahwa anggota memiliki kebebasan untuk memilih anggota baru, memecahkan masalah, membelanjakan uang, memantau hasil, dan merencanakan masa depan. Nah, jadi tim yang dikelola sendiri ini terkait dengan tren menuju organisasi tanpa bos. Ide utamanya bahwa tim itu sendiri bukan manajer atau supervisor, bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, memantau kinerja mereka sendiri, dan mengubah perilaku kerja mereka sesuai kebutuhan untuk memecahkan masalah dan memenuhi tujuan. Nah, berikutnya ada the personal dilemma of teamwork. Maksudnya apa sih? Nah, ada 3 alasan utama mengapa tim biasanya menghadirkan dilema bagi banyak orang. Nah, yang pertama itu we have to give up our independence. Maksudnya apa sih kita harus menyerahkan kemerdekaan kita? Nah, kita menjadi bagian dari sebuah tim, kesuksesan itu kita bergantung pada kesuksesan tim. Nah, jadi kita tidak boleh egois ataupun mementingkan kepentingan kita sendiri. Lalu yang berikutnya, we have to put up with free riders. Maksudnya apa? Nah, tim itu kan terkadang terdiri dari orang-orang yang memiliki etos kerja berbeda. Nah, istilah pengendara gratis atau free riders ini mengacu pada anggota tim yang memperoleh manfaat dari keanggotaan tim tetapi tidak secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi pada pekerjaan tim. Dan yang terakhir, teams are sometimes dysfunctional. Tim terkadang tidak berfungsi. Nah, jadi banyak penelitian dan pengalaman tim selama beberapa dekade terakhir telah menghasilkan wawasan yang signifikan tentang apa yang menyebabkan tim itu berhasil atau gagal. Nah, bukti menunjukkan bahwa cara tim yang dikelola memainkan peran paling penting dalam menentukan seberapa baik mereka berfungsi. Nah, berikutnya ada model efektivitas tim. Nah, dalam organisasi, tim yang efektif yang dibangun oleh manajer yang mengambil tindakan spesifik untuk membantu orang berkumpul dan bekerja dengan baik sebagai sebuah tim. Nah, karakteristik tim yang penting adalah jenis tim dan komposisi tim. Manajer harus memutuskan kapan akan membuat tim yang permanen yang dikelola sendiri dan kapan juga harus menggunakan gugus tugas sementara atau tim tujuan khusus. Keragaman tim dalam hal pengetahuan dan keterampilan terkait dengan tugas dapat berdampak besar pada proses dan efektivitas tim. Selain itu, keragaman dalam hal jenis kelamin dan ras memengaruhi kinerja tim. Tim virtual. Apa sih itu tim virtual? Tim virtual itu adalah grup yang terdiri dari anggota yang tersebar secara geografis atau organisasi yang terhubung terutama melalui teknologi informasi dan telekomunikasi yang canggih. Nah, jadi tim virtual ini bisa lokal, nasional, atau global dengan anggota yang berasal dari satu atau banyak firma. Dengan mendorong jejaring sosial online, dapat berbagi foto dan biografi pribadi adalah salah satu kunci kesuksesan tim virtual. Nah, salah satu studi menunjukkan bahwa tingkat komunikasi online yang lebih tinggi meningkatkan kekompakan dan kepercayaan tim. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Martin. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik tim. Yang pertama ada ukuran, maksudnya ukuran tim. Terdapat psikolog yang bernama Ivan Steiner. Beliau melakukan sebuah penelitian 30 tahun yang lalu. Beliau memeriksa apa yang terjadi di setiap ukuran tim yang berubah, dari bertambah maupun berkurang. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja tim dan produktivitasnya mencapai puncaknya ketika tim itu memiliki sekitar 5 anggota atau dalam jumlah yang cukup kecil. Yang kedua, keragaman tim atau perbedaan tim.
karena tim membutuhkan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga tim yang heterogen akan melakukannya menjadi lebih efektif daripada yang homogen. Yang ketiga, peran anggota tim itu sendiri. Agar tim berhasil dalam jangka panjang, tim itu harus terstruktur sedemikian rupa, baik keanggotaannya maupun peran setiap anggotanya, sehingga menjaga kesejahteraan sosial anggotanya dan menyelesaikan tugasnya. Mereka yang seringkali menampilkan perilaku yang memainkan peran spesialis dalam satu bidang akan menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim mencapai tujuannya. Perilaku tersebut seperti memulai menemukan ide, maksudnya mengusulkan solusi baru untuk masalah tim. Yang kedua, memberikan pendapat, yaitu menawarkan penilaian tentang solusi tugas dan memberikan umpan balik yang jujur tentang saran yang ada. Yang ketiga, mencari informasi, yaitu meminta fakta yang relevan dengan tugas. Selanjutnya, meringkas, menghubungkan berbagai ide dengan masalah yang dihadapi, dan menarik ide bersama menjadi singkat dan menjadi sebuah gambaran. Yaitu selanjutnya, memberikan energi, yaitu mendorong tim untuk bertindak saat minat turun. Lalu keanggotaan tim yang mengadopsi peran sosial emosional atau peran untuk menciptakan suatu interaksi yang mendukung kebutuhan emosional anggota tim dan membantu memperkuat entitas sosial. Mereka ini sering menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mendorong. Mereka ini bersikap hangat dan menerima gagasan orang lain, serta memuji bahkan mendorong orang lain untuk menarik kontribusi mereka. Yang kedua, harmonisasi. Maksudnya merekonsiliasi konflik kelompok, membantu pihak yang tidak setuju mencapai kesepakatan, mengurangi ketegangan, yaitu menceritakan lelucon atau menyebarkan emosi dengan cara lain saat suasana kelompok sedang tegang. Selanjutnya, mengikuti. Maksudnya menyetujui apapun ide yang muncul di antara anggota tim itu. Lalu ada kompromi, maksudnya mengubah opini sendiri untuk menjaga harmoni tim. Next slide-nya. Lalu kita akan membahas tentang proses pembentukan tim. Proses pembentukan tim ini dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahapan pembentukan atau forming. Yang kedua, storming, lalu norming, performing, dan terakhir adjourning. Yang pertama, saya akan membahas tentang tahap pembentukan atau forming. Tahap pembentukan ini pun dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap membentuk tim. Maksudnya tahap ini adalah periode orientasi dan berkenalan. Anggota memecahkan kebekuan dan menguji satu sama lain untuk kemungkinan pertemanan dan orientasi tugas. Yang kedua, storming. Tahap storming ini membentuk kepribadian antar individu menjadi muncul dalam tim itu sendiri. Orang atau anggota menjadi lebih tegas dalam menjelaskan peran mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, norming. Selama tahap norming ini, konflik diselesaikan dan harmoni serta persatuan tim muncul. Konsensus berkembang tentang siapa yang memiliki kekuasaan, siapa pemimpinnya, dan apa peran berbagai anggota. Yang selanjutnya, tahap performing. Maksudnya, tahap ini menekankan utamanya pada pemecahan masalah dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang terakhir, adjourning atau penundaan. Maksudnya, tahap ini terjadi pada panitia dan tim yang memiliki tugas terbatas untuk tampil dan kemudian dibubarkan. Lalu next slide. Membangun tim kohesif atau tim yang kompak. Maksudnya kekompakan tim didefinisikan sebagai sejauh mana anggota tertarik pada tim dan termotivasi untuk tetap berada di dalamnya. Tahap ini pun masih dibagi dalam beberapa tahap. Pertama, penentu kekompakan tim. Maksudnya penentu kekompakan tim ini memiliki beberapa karakteristik dari struktur tim dan konteks yang mempengaruhi keterpaduan itu sendiri.
Pertama ada interaksi tim, kedua adalah konsep tujuan bersama. Lalu ada konsekuensi terhadap kekompakan tim. Hasil dari kekompakan tim dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu moral dan produktivitas. Sebagai aturan umum, moral lebih tinggi dalam tim yang kohesif karena komunikasi yang meningkat di antara anggota. Iklim tim yang bersahabat, pemeliharaan keanggotaan karena komitmen terhadap tim, loyalitas dan partisipasi anggota dalam keputusan dan aktivitas tim. Next slide. Lalu kita akan membahas faktor penentu kekompakan tim. Beberapa karakteristik struktur tim dan konteks mempengaruhi keterpaduan. Pertama ada interaksi tim. Ketika anggota tim sering berhubungan, mereka mengenal satu sama lain, menganggap diri mereka satu unit, dan menjadi lebih berkomitmen pada tim. Kedua adalah konsep tujuan bersama. Jika anggota tim menyetujui tujuan dan arahan, mereka akan lebih kompak. Ketiga, ketertarikan pribadi kepada tim, artinya anggota memiliki sikap dan nilai yang sama dan menikmati kebersamaan. Oke, next slide. Hasil dari kekompakan tim hasilnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu moral dan produktivitas. Yang sudah saya bacakan, maksudnya moral itu posisinya lebih tinggi di dalam tim kohesif karena komunikasi yang meningkat di antara anggota, iklim tim yang bersahabat, pemeliharaan keanggotaan karena komitmen terhadap tim, loyalitas dan partisipasi anggota dalam keputusan dan kegiatan tim. Oke, next slide. Lalu tahap selanjutnya, menetapkan norma dalam tim. Norma dalam tim adalah standar perilaku informal yang dimiliki bersama oleh anggota tim dan memandu perilaku mereka. Norma sangat penting karena memberikan kerangka acuan untuk apa yang diharapkan dan dapat diterima. Pemimpin tim yang memainkan peran penting dalam pembentukan norma yang akan membantu tim itu menjadi efektif. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa ketika pemimpin memiliki harapan yang tinggi untuk pemecahan masalah kolaboratif, ini tim akan mengembangkan norma kolaboratif yang kuat. Next slide. Lalu, cara tim mengelola konflik. Final karakteristik proses tim adalah konflik. Konflik dapat muncul di antara anggota di dalam tim atau antara satu tim dengan tim lainnya. Konflik mengacu pada interaksi antagonis di mana satu pihak mencoba menghalangi maksud dan tujuan pihak lain. Membawa konflik ke tempat terbuka dan menyelesaikannya secara efektif adalah salah satu tugas pemimpin tim. Manajemen konflik yang efektif memiliki dampak positif pada kekompakan dan kinerja tim. Jenis konflik ada dua tipe dasar konflik yang terjadi dalam tim, yaitu konflik tugas dan konflik hubungan. Oke, next slide. Konflik tugas itu mengacu pada tugas yang diemban oleh tim itu atau yang akan dilakukan. Sementara konflik hubungan mengacu pada ketidakcocokan antar pribadi yang menciptakan ketegangan dan permusuhan pribadi antara orang-orang. Lalu kita akan membahas penyebab konflik. Salah satu penyebab utamanya adalah persaingan memperebutkan sumber daya seperti uang, informasi, atau persediaan. Ketika individu atau tim harus bersaing untuk sumber daya yang langka atau menurun, konflik hampir tak terhindarkan. Perbedaan tujuan itu wajar dalam organisasi. Target staf penjualan individu juga dapat membuat mereka bertentangan satu sama lain atau dengan manajer penjualan. Selain itu, tujuan departemen penjualan mungkin bertentangan dengan tujuan manufaktur dan seterusnya. Oke, next slide. Selanjutnya, cara menangani konflik. Tim maupun individu mengembangkan cara khusus untuk menangani konflik berdasarkan pada keinginan untuk memuaskan perhatian mereka sendiri. Berikut beberapa caranya, yaitu mendominasi. Cara ini mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan harus digunakan saat tindakan cepat
dan tegas yang sangat penting dalam masalah penting atau tindakan tidak populer, seperti selama keadaan darurat atau persyaratan pemotongan biaya yang mendesak. Yang kedua, kompromi. Cara ini mencerminkan sikap asertif dan kooperatif dalam jumlah yang sedang. Yang ketiga, akomodatif. Cara ini mencerminkan tingkat kerjasama yang tinggi, yang bekerja paling baik saat orang menyadari bahwa mereka salah, saat suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada diri sendiri, ketika membangun kredit sosial untuk digunakan dalam diskusi selanjutnya, dan kapan menjaga harmoni sangat penting. Lalu ada cara berkolaborasi. Cara ini mencerminkan tingkat keasertifan dan kerjasama yang tinggi. Lalu yang terakhir, cara menghindari. Cara ini tidak mencerminkan ketegasan maupun kerjasama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang negosiasi. Salah satu jenis manajemen konflik yang berbeda adalah negosiasi, di mana orang-orang terlibat dalam diskusi, memberi dan menerima dan mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi digunakan ketika konflik diformalkan, seperti antara serikat pekerja dan manajemen. Pihak yang berkonflik dapat memulai negosiasi dari perspektif yang berbeda dan dengan maksud yang berbeda, dan mencerminkan pendekatan integratif atau pendekatan distributif. Maksud negosiasi integratif itu adalah didasarkan pada asumsi win-win, yaitu semua pihak ingin menghasilkan solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan negosiasi distributif mengasumsikan bahwa ukuran tanda kutip kue sudah diperbaiki dan masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin yang mereka bisa. Oke, selanjutnya. Chapter 19 dengan judul Mengelola Kualitas dan Kinerja. Next. Sherwin mengatakan dalam artikel fungsi kontrol bahwa inti dari kontrol adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar yang telah ditentukan, dan dasarnya adalah informasi di tangan manajer. Artinya, manajerlah yang memutuskan standar, pengukuran, dan metrik mana yang diperlukan untuk memantau dan mengontrol organisasi secara efektif dan menyiapkan sistem untuk memperoleh informasi tersebut. Next. Kita lanjut ke model kontrol umpan balik. Merupakan semua sistem kontrol yang dirancang dengan baik yang akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang telah dibuat. Berikut adalah 4 langkah pengendalian umpan balik. Yang pertama ada menetapkan standar kinerja, yaitu mencerminkan aktivitas yang berkontribusi pada strategi organisasi secara keseluruhan dengan cara yang signifikan. Juga agar karyawan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan dapat menentukan apakah aktivitas mereka sesuai dengan target. Lalu yang kedua ada mengukur kinerja aktual. Hal ini dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja kuantitatif, di mana harus berhubungan dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, manajer juga harus turun langsung untuk melihat bagaimana segala hal berjalan. Yang ketiga, ada membandingkan kinerja dengan standar. Di sini, manajer harus melakukan pendekatan yang bersifat menyelidiki untuk memperoleh pemahaman yang luas dari faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja manajemen yang baik melibatkan penilaian subjektif dan diskusi bersama pegawai, serta analisis objektif terhadap data kinerja. Dan yang terakhir, ada ambil tindakan korektif. Tindakan tersebut akan diambil apabila manajer menyadari bahwa akan ada perubahan yang terjadi. Next. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem pengendalian manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berkaitan dengan faktor penentu keberhasilan perusahaan. Biasanya kita menyebutnya sebagai strategi manajemen. Strategi manajemen ini dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Next.
Berikut adalah 4 perspektif utama dari balance scorecard. Yang pertama ada perspektif kinerja keuangan. Perspektif ini tetap digunakan dalam balance scorecard karena keuangan sangatlah menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Lalu yang kedua, ada perspektif layanan pelanggan. Dalam perspektif ini menunjukkan peningkatan pengakuan atas pentingnya konsumen focus, dan consumer satisfaction. Perspektif ini merupakan leading indicator. Jadi, jika pelanggan tidak puas, maka mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif ini juga akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan, meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat sangat baik. Lalu yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal. Dalam hal ini, proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan penggunaan analisis value chain. Dalam proses pengidentifikasian, harus diunggulkan perusahaan. Jadi, balance scorecard ini memungkinkan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Perspektif ini harus didesain dengan hati-hati oleh mereka yang paling mengetahui misi perusahaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh konsultan luar. Dan yang terakhir, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam hal ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi. Yang termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Next. Filsafat kontrol yang berubah. Pendekatan manajer untuk mengontrol berubah di banyak organisasi saat ini. Sehubungan dengan pergeseran ke partisipasi dan pemberdayaan karyawan, banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol desentralisasi daripada hierarki. Sebagian besar organisasi menampilkan beberapa aspek kontrol hierarki dan desentralisasi, tetapi manajer umumnya menekankan satu atau yang lain tergantung pada budaya organisasi dan keyakinan mereka sendiri tentang kontrol. Intinya, metode pengendalian yang akan digunakan oleh manajer tidak hanya menggunakan kontrol hierarki maupun desentralisasi, tetapi kembali lagi dengan keyakinan dan budaya dari manajer di perusahaan itu sendiri. Next. Pendekatan hierarki versus desentralisasi. Kontrol hierarki melibatkan pemantauan dan pengaruh perilaku karyawan melalui penggunaan ekstensif aturan, kebijakan, hierarki otoritas, dokumentasi tertulis, sistem penghargaan, dan mekanisme formal lainnya. Sedangkan kontrol desentralisasi bergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, kepercayaan bersama, dan kepercayaan untuk mendorong kepatuhan dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini bisa kita singkatkan loh teman-teman, dengan kontrol hierarki yaitu penggunaan aturan, kebijakan, atau wewenang lainnya, sedangkan desentralisasi yang menggunakan nilai budaya perusahaan, tradisi, maupun keyakinan dan kepercayaan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dela. Oke, kita sekarang akan menjelaskan tentang manajemen buku terbuka. Suatu aspek penting dalam kontrol desentralisasi di banyak organisasi adalah manajemen buku terbuka. Manajemen buku terbuka memungkinkan karyawan untuk melihat sendiri melalui bagan, cetakan komputer, rapat, dan juga sebagainya, kondisi keuangan perusahaan. Kedua, manajemen buku terbuka menunjukkan kepada karyawan, individu, bagaimana pekerjaannya sesuai dengan gambaran besar dan pengaruhi masa depan keuangan organisasi. Tujuan dari manajemen buku terbuka adalah membuat setiap karyawan berpikir dan bertindak seperti pemilik bisnis. Next. Total Quality Management. Pendekatan populer lainnya berdasarkan filosofi kontrol desentralisasi adalah manajemen kualitas total atau TQM, yang merupakan upaya seluruh organisasi untuk memasukkan kualitas ke dalam setiap aktivitas di perusahaan melalui peningkatan berkelanjutan. Filosofi TQM berfokus pada kerja tim, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menurunkan biaya. Implementasi TQM melibatkan penggunaan banyak teknik. Yang pertama, lingkaran kualitas. Lingkaran kualitas adalah sekelompok 6 hingga 12 karyawan sukarelawan yang bertemu secara teratur untuk membahas dan memecahkan masalah
yang mempengaruhi kualitas pekerjaan mereka. Yang kedua ada benchmarking atau perbandingan. Benchmarking didefinisikan sebagai proses pengukuran produk, layanan, dan praktik berkelanjutan terhadap pesaing terberat atau perusahaan yang diakui sebagai pemimpin industri untuk mengidentifikasikan area untuk perbaikan. Organisasi juga dapat menggunakan benchmarking untuk menghasilkan ide bisnis baru, menilai permintaan pasar, atau mengidentifikasikan praktik terbaik dalam suatu industri. Proses benchmarking ada 5 langkah. Yang pertama, perencanaan studi benchmarking yang meliputi mengidentifikasi tujuan studi dan karakteristik produk atau layanan yang secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasikan sumber informasi yang akan dikumpulkan. Yang ketiga, setelah sumber informasi diidentifikasikan, data kemudian dikumpulkan. Yang keempat, menganalisis data benchmarking yang telah dikumpulkan dan merekomendasikan area perbaikan. Dan yang kelima, menerapkan rekomendasi dan kemudian memantaunya melalui tolok ukur berkelanjutan. Lalu ada Six Sigma. Six Sigma pertama kali diperkenalkan oleh Motorola pada tahun 1980-an dan kemudian dipopulerkan oleh General Electric, di mana mantan CEO Jack Welch memuji Six Sigma sebagai keuntungan kualitas dan efisiensi yang menghemat perusahaan miliaran dolar. Implementasi Six Sigma secara efektif membutuhkan komitmen utama dari manajemen puncak karena Six Sigma melibatkan perubahan yang meluas di seluruh organisasi. Yang keempat ada kualitas bermitra. Dalam pendekatan ini, proses kontrol kualitas bermitra bersama orang lain dalam area fungsional yang mengidentifikasikan peluang untuk peningkatan kualitas selama proses kerja. Kemitraan sendiri merupakan definisinya adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling perkuat, dan saling menguntungkan. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Keuntungan lain dari pendekatan ini adalah bahwa mitra yang berkualitas dipandang sebagai orang dalam dan rekan kerja yang siap diterima dalam kelompok kerja. Yang terakhir ada peningkatan berkelanjutan. Pendekatan yang ini disebut sebagai perbaikan berkelanjutan atau kaizen, yang merupakan implementasi sejumlah besar perbaikan kecil dan bertahap di semua area organisasi secara berkelanjutan. Dalam program PKM yang sukses, semua karyawan belajar bahwa mereka diharapkan berkontribusi dengan memulai perubahan dalam aktivitas pekerjaan mereka sendiri. Meski menjanjikan, TQM tidak selalu berhasil. Banyak faktor kontingensi dan dapat mempengaruhi keberhasilan program TQM. Misalnya, lingkaran kualitas paling bermanfaat saat karyawan memiliki pekerjaan yang menantang. Partisipasi dalam lingkaran kualitas dapat berkontribusi pada produktivitas karena memungkinkan karyawan untuk mengumpulkan pengetahuan mereka dan memecahkan masalah yang menarik. TQM juga cenderung paling berhasil ketika memperkaya pekerjaan dan meningkatkan motivasi karyawan. Next. Selanjutnya, kontrol anggaran. Kontrol anggaran merupakan metode kontrol manajerial yang paling umum digunakan, yang merupakan proses penetapan target untuk pengeluaran organisasi, memantau hasil dan bandingkannya dengan anggaran, dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Anggaran yang biasanya digunakan oleh manajer termasuk anggaran pengeluaran, anggaran pendapatan, anggaran kas, dan anggaran modal mungkin timbul dari inefisiensi atau pengeluaran yang mungkin lebih tinggi karena penjualan organisasi tumbuh lebih cepat dari yang diantisipasi. Selanjutnya, kontrol anggaran itu terdiri 4. Yang pertama, anggaran pendapatan. Daftar anggaran pendapatan diperkirakan dan pendapatan aktual organisasi secara umum jumlahnya dianggarkan menandakan kebutuhan untuk menyelidiki masalah untuk melihat apakah organisasi dapat meningkatkan pendapatnya. Yang kedua, anggaran tunai. Anggaran tunai merupakan anggaran kas yang memperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari atau mingguan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki cukup uang kas untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, ada anggaran modal.
Anggaran modal itu mencantumkan investasi yang direncanakan dalam aset utama seperti gedung, mesin berat, atau sistem teknologi informasi yang kompleks yang seringkali melibatkan pengeluaran selama lebih dari 1 tahun. Pengeluaran modal tidak hanya berdampak besar pada pengeluaran di masa depan, tapi juga merupakan investasi yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan. Beberapa perusahaan termasuk Boeing, Merck, Shell, dan United Technology, serta Whirlpool mengevaluasi proyek modal pada beberapa tahap untuk menentukan apakah masih sejalan dengan strategi perusahaan. Yang keempat, ada anggaran berbasis nol. Penganggaran berbasis nol adalah pendekatan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang memerlukan justifikasi lengkap untuk setiap item baris dalam anggaran, alih-alih menjalankan anggaran sebelumnya dan menerapkan perubahan persentase. Selanjutnya, pengendalian keuangan atau kontrol keuangan. Di setiap organisasi, manajer perlu memperhatikan seberapa baik kinerja keuangan organisasi dengan memperhatikan angka-angkanya. Namun tidak hanya angka-angka yang menunjukkan apakah organisasi memiliki pijakan keuangan yang sehat, tetapi mereka juga dapat menjadi indikator berguna dari jenis masalah kinerja lainnya. Misalnya, penurunan penjualan mungkin menandakan masalah dengan produk, layanan pelanggan, atau efektivitas tenaga penjualan. Pertama, 8 keuangan yang merupakan pemberian informasi dasar yang digunakan untuk pengendalian keuangan organisasi. Dua laporan keuangan utama dua laporan keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi, yang merupakan titik awal pengendalian keuangan. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan sehubungan dengan aset dan kewajiban pada titik tertentu. Jenis informasinya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Aset adalah apa yang dimiliki perusahaan, termasuk aset lancar dan aset tetap. Kewajiban adalah hutang perusahaan, termasuk hutang lancar dan hutang jangka panjang. Dan ekuitas pemilik adalah perbedaan antara aset dan kewajiban, dan merupakan kekayaan bersih perusahaan dalam saham dan laba ditahan. Analisis keuangan. Analisis keuangan merupakan tafsiran angka seorang manajer harus dapat mengevaluasi laporan keuangan yang membandingkan kinerja organisasi dengan data sebelumnya atau norma industri. Analisis keuangan ini terdiri dari 4. Yang pertama dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban hutangnya saat ini. Misalnya, rasio lancar yang terdiri dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar, yang memberitahu apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk diubah menjadi kas untuk melunasi utangnya jika diperlukan. Yang kedua itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Misalnya, perputaran persediaan dihitung dengan membagi total penjualan dengan persediaan rata-rata. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendatang atau earning terkait penularan aset dan ekuitas berdasarkan pengukuran tertentu. Salah satu rasio profitabilitas yang penting adalah margin laba atau atas penjualan yang dihitung sebagai laba bersih dibagi penjualan. Yang keempat ada rasio leverage yang merupakan rasio leverage juga bisa disebut sebagai rasio swapabilitas atau rasio utang yang merupakan perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa pinjaman utang perusahaan yang dibiayai oleh aset atau aktiva dan ekuiti atau modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Next. Oke, di sini ada tren, kualitas, dan kontrol keuangan. Banyak perusahaan menanggapi realitas ekonomi yang berubah dengan persaingan global dengan menilai kembali manajemen dan proses organisasi yang termasuk mekanisme kontrol. Yang pertama ada standar kualitas internasional.
Dalam lingkungan saat ini, kredibilitas lembaga penegak hukum dipertanyakan. Biro ingin membuat pernyataan yang jelas tentang komitmennya terhadap kualitas tinggi dan keakuratan informasi yang diberikan kepada personel penegak hukum dan publik. Sertifikat ISO telah menjadi standar yang diakui untuk mengevaluasi dan membandingkan perusahaan secara global, dan lebih banyak perusahaan Amerika Serikat merasakan tekanan untuk berpartisipasi agar tetap kompetitif di pasar internasional. ISO sendiri artinya adalah International Organization for Standardization. Yang kedua ada tata kelola perusahaan. Yang didefinisikan tata kelola perusahaan itu merupakan cara di mana organisasi melindungi kepentingan pemegang saham. Istilah tata kelola perusahaan telah diperluas untuk menunjuk pada kerangka sistem, aturan dan praktik yang digunakan untuk organisasi memastikan akuntabilitas, keadilan, dan transparansi dalam hubungannya dengan semua pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat hukum. Dalam beberapa kasus, sistem pelaporan keuangan dimanipulasi untuk menghasilkan hasil yang salah dan membunyikan kegagalan internal. Oke, sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.